Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Adan Teteh. Good morning. How are you today? Oke, hari ini kita akan kembali belajar tema 1, perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, kelas 3, subtema 4, materi pembelajaran matematika, operasi hitung pembagian. Nah, Adan Teteh, hari ini kita akan belajar pelajaran materi matematika operasi hitung pembagian. Nah, dan Teteh, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan. Pada pembelajaran kali ini, Pak Segar akan menyampaikan pendahuluan materi yang akan dipelajari. Yang pertama adalah pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, apakah pembagian dengan cara berulang? Pengurangan dengan cara berulang nanti kita akan pelajari. Yang kedua, pembagian dengan cara bersusun. Kemudian yang ketiga adalah soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, dan Teteh simak baik-baik video pembelajaran ini dengan seksama ya, agar materi yang disampaikan oleh Pak Segar dapat mudah dipahami oleh dan Teteh, karena pembelajaran matematika itu harus teliti ya, seperti itu. Oke, baik, Pak Segar lanjut. Materi pertama atau bagian pertama yang akan kita bahas atau Pak Segar jelaskan adalah pengurangan berulang. Nah, Pak Segar contohkan bagaimana cara pengurangan berulang pada ilustrasi berikut. Nah, pertama-tama Pak Segar mempunyai 12 buah permen di dalam toples ya. Kemudian Pak Segar ingin membagikannya atau menyimpannya pada tempat atau pada piring sebanyak 2 buah. Nah, masing-masing piring tersebut mendapatkan permen dengan jumlah sama banyak. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Pak Segar? Oke, betul. Kita letakkan permennya satu persatu ke dalam setiap piring. Pindahkan permen lalu letakkan pada 2 piring yang sudah disiapkan. Satu pada piring pertama, kedua, satu lagi pada piring kedua. Seterusnya, masing-masing Pak Segar berikan satu dengan jumlah sama rata. Lakukan berulang-ulang hingga permen dalam piring tersebut habis. Nah, ini kita bagikan dengan sama rata ya. Keluarkan di dalam toplesnya sampai di dalam toples tersebut habis, tidak ada lagi permen. Nah, setelah jumlah pada permen pada toples tersebut habis atau tidak ada, kita hitung jumlah permen yang terdapat pada piring ya, pada kedua piring. Nah,
hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada piring pertama. Kemudian kita hitung sama-sama pada piring kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, jadi jumlah setiap permen pada piringnya berjumlah 6 buah permen. Ada 6 permen dalam masing-masing tempat. Nah, adapun kejadian di atas dapat ditulis dengan 12 dikurangi 12 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 lagi dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sebanyak 6 kali ya. Itu 2 3 4 5 6. Nah, sebanyak 6 kali ya. 6-nya ada 2-nya ada 6 kali seperti itu dikurangi. Nah, maka 12 dikurangi 2 sebanyak 6 kali itu hasilnya 0, habis. Seperti itu A dan TT. Jadi pengurangan berulang itu angka bilangan itu dikurangi angka pembaginya sampai dengan tidak tersisa atau habis. Tidak bisa dikurangi lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya pengurangan berulang sampai itu merupakan pengurangan yang sampai tidak ada angka yang tersisa atau disebut juga dengan istilah operasi hitung atau operasi hitung pembagian. Nah, ada TT. Jadi, pengurangan berulang dapat dikatakan dengan nama lainnya yaitu operasi hitung pembagian. Oke. Ulangi lagi, pengurangan berulang merupakan operasi hitung pembagian. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang perkalian merupakan dari penjumlahan berulang, sekarang pembagian merupakan pengurangan berulang. Seperti itu A dan TT. Nah, karena materi yang akan kita pelajari itu masih berhubungan dengan materi sebelumnya ya. Jadi A dan TT harus tetap berlatih tentang perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan sekarang pembagian. Karena materi-materi tersebut akan saling terhubung dan saling keterkaitan ya. Selanjutnya, nah, kejadian di atas tadi dapat dikatakan dengan pengurangan berulang. Nah, kita ulangi lagi pastinya. Kita bagikan permen di dalam toples kepada masing-masing wadah atau piring ya. Terdapat ada 2 piring. Nah, setiap piring kita keluarkan, setiap membagikan kepada 2 piring kita keluarkan 2 permen ya. Nah, 1 permen ke piring yang pertama, 1 permen lagi ke piring yang kedua. Begitu seterusnya sampai permen yang di dalam toples itu habis atau sudah tidak bisa dikurangi lagi atau dibagikan lagi kepada 2 piring. Seperti itu. Nah, maka setelah tidak bisa dibagikan lagi atau di dalam toples tersebut habis, itu bentuk matematikanya di atas juga dapat ditulis dengan angka atau bentuk bilangan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah tadi kita mengenal bentuk bilangan pembagian melalui bentuk bilangan pengurangan berulang. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara pembagian secara bersusun atau dengan kata umumnya bagi kurung ya A dan TT. Nah,
Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut. Nah, untuk pembagian bersusun ini atau bagi kurung biasanya digunakan untuk angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar, misalkan puluhan atau ratusan ya. Nah, dengan atau menghitung pembaginya dengan cara bersusun atau bagi kurung. Nah, contohnya sebagai berikut. Pak Segar mempunyai angka atau soal 42 dibagi 2. Nah, 42 dibagi 2. Caranya adalah angka 4 pada bilangan menepati nilai puluhan. Nah, kita lihat angka 4 itu merupakan nilai puluhan, sehingga bagi terlebih dahulu angka puluhan. Ya, angka puluhan di sini berarti angka 4 dengan angka 2. Angka 4 dibagi angka 2. Berapakah hasilnya A dan TT? Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 4 atau mendekati angka 4. Tidak boleh lebih dari angka 4. Ya, betul. Hasilnya adalah 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian kalikan hasil pembagian dengan angka 2 dan kurangkan hasilnya dengan puluhan tersebut. Nah, angka 2 yang di atas yang berwarna biru itu dikalikan lagi dengan angka 2 yang pembaginya. Nah, kemudian tulis di bawah angka 4 yang tadi yang pertama. Di situ. Nah, angka satuannya dipindahkan juga ke bawah dan digabungkan dengan angka puluhan. Nah, yang sebelumnya kita kurangi terlebih dahulu angka 4-nya. Setelah itu angka 2-nya dapat diturunkan. Karena 4 dikurangi 4 itu adalah 0, jadi kita tidak perlu menulis angka 0 ya. Jadi kita dapat langsung turunkan saja angka 2-nya. Nah, setelah itu angka 2 ini dibagi 2. 2 dibagi 2 berapa A dan TT? Nah, kita ketahui 2 kali 1 itu merupakan angka hasilnya 2. Nah, kalau misalkan 2 kali 2 lagi bagaimana? Tidak bisa karena 2 kali 2 itu 4. Tidak boleh lebih dari angka yang ini, yang angka 2 yang tadi diturunkan. Tidak boleh melebihi itu. Nah, yang paling kecil adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi, di sini perkaliannya ditulis di atas. Jadi, angka 1. Nah, kemudian kita kalikan. 1 kali 2 itu 2. Diturunkan lagi. Nah, di sini. Selanjutnya, kita kurangi. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka hasil dari bentuk pembagian tersebut 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, ini merupakan pembagian dengan cara bersusun atau bagi kurung. Langkah-langkahnya itu tadi sudah Pak Segar sampaikan. Nanti A dan TT bisa mengulangi lagi video ini jika masih dirasa belum mengerti atau memahami, atau dapat berlatih dengan soal yang ada dalam buku tema. Nah, yang nanti Pak Segar sampaikan yang mana saja yang harus dikerjakannya. Selanjutnya, nah, sekarang kita memahami bentuk soal cerita yang berkaitan dengan pembagian. Oke, contohnya soal ceritanya sebagai berikut. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat.
isi setiap tempat dengan sama banyak. Berapakah jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, coba perhatikan A dan Teteh dari soal cerita berikut. Kita ketahui pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Dan Edo ingin menyimpannya pada 3 tempat. Sama seperti tadi ilustrasi pada toples, namun ini adalah pohon jambu atau buah jambu kemudian ingin disimpan dalam 3 tempat atau 3 wadah. Nah, cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Cara penyelesaiannya diketahui jumlah jambu terdapat 180 buah. Kemudian akan dimasukkan ke dalam 3 keranjang. Ya, 180 buah dimasukkan ke dalam 3 buah keranjang. Nah, yang ditanyakannya adalah jumlah jambu setiap keranjang adalah 180 dibagi 3. Nah, karena angkanya besar, jadi kita menyelesaikannya dengan cara bersusun atau bagi kurung. Nah, angka 180 ini disimpan di dalam kurung atau di dalamnya. Di dalam ini garis ini. Kemudian yang 3 ini disimpan di luarnya. Nah, selanjutnya yang pertama-tama yang kita kalikan atau yang kita bagi adalah angka 1 dulu. Yang paling depan, angka yang paling depan kita bagi. 3 dibagi 1 apakah bisa? Nah, tidak bisa Pak Segar, 3 dibagi 1 itu tidak bisa. Sehingga kalau tidak bisa, kita tambahkan angka 8 jadi 1 dan 8 jadi 18. Nah, jika tadi 3 dibagi 1 dibagi 3 itu tidak bisa. Nah, kita bisa menambahkan digabungkan dengan angka 8 sehingga 18 dibagi 3 itu hasilnya adalah perkalian A dan TT3 dikali berapa yang hasilnya 18 atau mendekati angka 18. Ingat, tidak boleh melebihi. Berapa ya kira-kira? Ya, betul. Adalah 6. Coba 6 dikali 3 sama dengan 18. Betul sekali A dan TT. Maka ini dikurangkan 18 dikurangi 18 sama dengan 0 dan tadi angka satuannya yang tersisa adalah 0. Karena ini merupakan bilangan satuan 0, maka kita bisa langsung ditulis saja di angka paling atasnya. Ya, tulis 0 jika ininya angkanya sudah 0. Nah, berarti 180 dibagi 3 itu adalah 60. Nah, sampai di sini A dan Teteh mengerti bagaimana cara penyelesaian cara bersusun atau bagi kurung. Kalau belum mengerti, A dan Teteh berlatih ya pada materi atau soal yang akan Pak Sigar berikan pada slide selanjutnya. Stay tune A dan Teteh dan tetap simak baik-baik ya. Oke, baik. Yuk pada slide selanjutnya kita berlatih pada soal berikut. Nah, dan Teteh siapkan buku tulisnya. Kemudian kerjakan soal yang Pak Sigar sampaikan ini. Soal ceritanya, ibu memiliki pohon pisang yang ditanam dengan tunas. Pohon pisang ibu berbuah sebanyak 246 buah. Ibu ingin memberikan pisang tersebut kepada 4 orang tetangganya di dekat rumah.
setiap tetangga mendapatkan buah pisang yang sama banyak. Berapa buah pisang yang diperoleh tetangga setiap orangnya? Nah, 246 buah akan dibagikan kepada 4 orang. Nah, A dan Teteh silahkan untuk mengerjakan soal tersebut pada buku tugas atau buku latihannya di rumahnya masing-masing serta dibimbing oleh ayah dan bundanya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian materi pembelajaran matematika operasi hitung pembagian. Dan Teteh tetap semangat dalam mengerjakannya. Kita pasti bisa. Nah, tidak ada yang sulit jika terus belajar dan berlatih. Oke, seperti itu. Mungkin sekali lagi cukup sekian yang disampaikan materi oleh Pak Segar. Sebelum menutup video pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya dan Teteh. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.